Hasto Kristianto selesai diperiksa penyidik KPK terkait kasus Harun Masiku. Hasto diperiksa hampir 3 jam lebih. Hasto Kristianto keluar gedung KPK didampingi oleh penasehat hukumnya siang tadi. Kuasa hukum Hasto Kristianto bilang Hasto telah diperiksa penyidik terkait 2 kasus, yaitu suap dan menghalangi penyidikan kasus Harun Masiku. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pertama kalinya diperiksa penyidik dengan status tersangka. Hasto hadir di gedung KPK sekitar pukul 9:30 pagi, didampingi tim kuasa hukumnya dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi. Hasto diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada Wahyu Setiawan dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Ini merupakan penjadwalan ulang setelah pada panggilan sebelumnya Hasto izin tidak hadir. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan buntut dijadikan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Sidang pra-peradilan akan digelar 21 Januari 2025. Gugatan pra-peradilan diajukan Hasto Kristianto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Joyamto menyebut sidang akan dipimpin oleh dirinya sendiri yang menjadi hakim tunggal. Sidang perdana bakal digelar pada Selasa 21 Januari 2025. Hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk hakim tunggal, yaitu saya sendiri, Joyamto SMH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama, yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa. Setelah sekitar 3 jam diperiksa penyidik sebagai tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuasa hukum Hasto, Magdir Ismail, bilang Hasto diperiksa untuk kasus suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu anggota DPR dengan buron Harun Masiku. Pemeriksaan berikutnya menyesuaikan kebutuhan penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan
Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Di program On Point with Adisti di kanal YouTube Kompas TV Podcast, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan menyebut nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah diajukan penyidik sebagai tersangka dalam expose atau gelar perkara awal kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret Harun Masiku tahun 2020. Namun pimpinan KPK saat itu tidak setuju. Saat itu sebenarnya dalam expose pun diajukan penetapan tersangkanya bukan cuma Harun Masiku, tapi juga Hasto. Jadi nama Hasto itu memang harusnya diekspos juga pada disampaikan di expose. Cuman waktu itu pimpinan nggak setuju. Siapa yang nggak setuju? Nah, saya nggak tahu kan, karena saya nggak ikut expose kan. Cuman memang dalam dinamika expose itu biasanya ada diskusi, ada perbincangan di sana. Tapi salah satu hal yang kemudian diputuskan itu adalah mungkin ya, saya nggak tahu persisnya. Cuman sepertinya waktu itu yang saya pahami dari cerita kawan-kawan itu adalah setelah Harun Masiku tertangkap baru dibahaslah soal Hasto. Bola panas juga dilempar mantan politisi PDIP Effendi Simbolon yang bilang kasus yang tengah dihadapi Hasto bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan pelanggaran hukum serius. Effendi meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Effendi pun menuding justru selama ini Jokowi lah yang membantu melindungi Hasto. Tahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Tahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Pertanggungjawaban Ketua Umumnya seperti apa Pak yang dimaksud? Dia harus mengundurkan diri. Pernyataan Effendi tegas dibantah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi membantah melindungi Hasto saat masih menjabat presiden. Ia juga menampik membahas kasus Hasto saat bertemu Effendi Simbolon beberapa waktu lalu. Tanyakan ke Pak Effendi, yang setelah Pak Effendi Simbolon. Pak Effendi juga, benar nggak sih Pak melindungi Pak Hasto Pak selama ini? Apanya? Kalau Pak Jokowi selama memimpin melindungi Pak Hasto. Melindungi seperti apa? Tanyakan aja ke umum. Misalkan sudah dianggap bukan bagian, jadi ngapain kita berbicara mulai itu. KPK terus mendalami peran Hasto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku dengan mengumpulkan sejumlah bukti. Selasa 7 Januari lalu, KPK menggeledah 2 rumah Hasto di Kebagusan dan Bekasi, serta menyita bukti berupa catatan dan barang bukti elektronik. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini soal pemeriksaan Hasto dilaporkan jurnalis Kompas TV Dian Siltonga dari Gedung KPK Jakarta. Dian, selamat petang. Jadi apa saja hasil pemeriksaan Hasto menurut KPK? Serta apakah surat permohonan pra-peradilan jadi diserahkan Hasto dan tim kuasa hukum ke penyidik? Ya, Cindy, tentu secara umum melalui pemeriksaan Hasto hari ini KPK berhasil mendapatkan keterangan yang dikonfrontasi dengan barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh KPK, baik itu berupa dokumen maupun juga barang elektronik. Kemudian juga tentu mengonfirmasi Hasto dengan keterangan-keterangan saksi yang sebelumnya sudah diperiksa oleh KPK. Nah, dalam pemeriksaan ini tentu juga penyidik menggali pengetahuan Hasto Kristianto terkait dengan kronologis maupun juga detail perannya dalam kasus ini. Ada 2 kasus yang disangkakan kepada Hasto, tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan kasus suap dan juga perintangan penyidikan. Kemudian juga mungkin saja penyidik dalam pemeriksaan Hasto kali ini juga menggali pengetahuan Hasto soal keberadaan tersangka Harun Masiku. Karena kita tahu bahwa sampai dengan saat ini tersangka Harun Masiku masih dalam radar pencarian KPK. Nah, yang menjadi sorotan dari pemeriksaan Hasto Kristianto hari ini juga adalah
kenapa KPK tidak langsung menahan Hasto Kristianto. Nah, kita tahu bahwa memang dalam hal penahanan tersangka berdasarkan KUHP itu menjadi kewenangan penuh penyidik, baik itu melalui pertimbangan subjektif maupun juga pertimbangan objektif. Nah, tapi dalam hal ini juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan bahwa penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan alat bukti, mungkin juga alat bukti pamungkas, salah satunya melalui keterangan saksi-saksi yang sebelumnya sudah dijadwalkan tapi belum bisa hadir. Lengkapnya kita dengarkan pernyataan lengkap dari Tessa Mahardika berikut ini. Masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Penundaan dan panggilan tadi disampaikan Hasto Kristianto kepada KPK adalah menolak surat permohonan tersebut karena KPK menilai tidak menghentikan proses penyidikan karena memang pra-peradilan ini tahapan yang berbeda dari tahapan hukum yang ada di KPK. Sebelum nantinya kalau ada putusan dari pra-peradilan itu tentu kasus yang berbeda, Cindy. Nah, KPK memastikan bahwa Hasto nanti akan kembali dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka. Waktunya kapan itu yang akan kita nantikan bersama. Cindy. Jurnalis Kompas TV Dian Siretonga, terima kasih atas laporan Anda. Saudara, tak hanya memasang target lolos ke Piala Dunia, pelatih timnas Patrick Kluivert berupaya memboyong pemain keturunan Belanda, Jairo Ridderwold, untuk memperkuat Garuda. Simak perbincangan selengkapnya di Kompas Petang usai jeda.